sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul mukarram wal muhtaram, para bapak, para jamaah, khususnya jamaah salat maghrib, salat al-farah. Alhamdulillah, puji syukur tentunya marilah selalu kita haturkan kepada Allah yang telah memberikan nikmatnya dan juga anugerah-anugerahnya yang telah diberikan kepada kita semua. Terutama alhamdulillah kita masih diberikan nikmat-nikmat Islam, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah nikmat sehat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan kepada kita semua, keluarga kita, kerabat kita, tetangga kita, dan mudah-mudahan keluarga, tetangga, kerabat kita yang sedang sakit mudah-mudahan Allah akan menyembuhkan. Amin ya rabbal alamin. Dan juga alhamdulillah pada malam hari ini kita juga masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita bisa bersama-sama di dalam melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan menutup. Mudah-mudahan dari apa yang kita laksanakan ini semua betul-betul mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengangkat derajat kita, mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam tentunya marilah selalu kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarga-keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan kita semua termasuk daripada umat beliau yang telah nanti mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih dalam pembahasan kita yang pada rapat 2 minggu 3 minggu yang lalu, kita akan membahas tentang kitab Bidayatul Hidayah. Itu ada kitab terjemahannya, ya, tolong dibaca di mimbar ada, ya, kitab yang dikarang oleh seorang ulama besar, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, yang merupakan ulama tasawuf yang memiliki karangan yang begitu fenomenal, yang terkenal dengan kitab Ihya-nya. Nah, pada pembahasan kita, pada pengajian kita akan membahas tentang rangkuman ringkasan dari kitab-kitab beliau, yang kalau kita betul-betul ya menjalani tuntunan yang ada di dalam kitab Bidayatul Hidayah ini, insya Allah kita semua termasuk orang-orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Karena dalam kitab ini akan dibahas tentang tata cara di dalam kita menjalani kehidupan kita selama 24 jam. Dari mulai kita bangun tidur, kemudian jam berapa kita bangun tidur, habis bangun tidur ngapain, kemudian setelah sholat subuh ngapain, di waktu isyraq ngapain, kemudian waktu isyraq sampai dengan zuhur itu waktu yang perlu kita isi untuk apa, sampai kita bertemu dengan waktu malam, ya, untuk melaksanakan istirahat malam. Itu diajari betul cara bagaimana kita memanage, mengatur pola hidup kita agar hidup kita betul-betul teratur dan tertata dengan baik. Karena orang-orang yang ahlul istiqomah adalah mereka-mereka yang mengawali hidupnya dengan disiplin waktu. Orang-orang ahlul istiqomah akan mendapatkan kedudukan ahlul istiqomah, mereka mengawali hidupnya dengan disiplin. Kalau orang nggak bisa disiplin waktu, nggak mungkin dia akan bisa yang namanya istiqomah. Karena istiqomah ini adalah satu kedudukan yang tinggi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan kemudian beristiqamah. Apa sih istiqamah? Kalau bahasa kita itu konsisten. Ya, konsis di dalam melakukan perintah Allah, konsis di dalam menjauhi larangan Allah. Berarti orang tersebut orang yang mau ikut aturan Allah. Berarti orang tersebut orang yang hidup yang disiplin waktu. Maka kalau kita tidak bisa disiplin waktu, mengatur waktu dengan baik, memanage dengan baik, gak bakal dia termasuk orang-orang yang dikatakan ahlul istiqamah. Karena orang-orang yang ahlul istiqamah adalah mereka para kekasih-kekasih Allah yang Allah jamin mereka akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu. Tanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang dijanjikan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Nah, untuk menciptakan istiqomah diawali dengan yang namanya disiplin waktu. Nah, pada pembahasan kita ini kita akan membahas tentang pengaturan waktu kita selama 24 jam. Agar tidak ada waktu-waktu yang kita lalui ya tanpa ada pemanfaatan, terlebih pemanfaatan di akhirat kan kita kebanyakan waktu kita gunakan untuk hal-hal yang gak ada faedahnya. Naudzubillah sampai hal-hal yang diharam. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ti. Seseorang dikatakan Islamnya sempurna kalau dia sudah mampu, kalau dia sudah sanggup meninggalkan sesuatu yang gak ada manfaatnya. Gak dosa, tapi gak ada manfaatnya. Maka orang yang mampu untuk meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya dikatakan Islamnya sempurna. Nah, ini penting agar waktu-waktu yang kita lalui kita gunakan sebaik-baik mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan. Tuh, di dalam kitab Bali Mu'talim jelaskan. Wa kun, jadilah engkau mustafidan, orang-orang yang selalu berusaha mengambil faidah, mengambil kemanfaatan kulla yawmin, setiap harinya, ziyadatan, untuk selalu bertambah ilmunya, bertambah kualitas ibadahnya, bertambah ketakwaannya, bertambah berkurus dahi dan kullu ziyadatan minal ilmi dari ilmu yang Allah berikan kepada kita, yang Allah ajarkan kepada kita. Wasbah bi buhuril dan apa namanya, menyelamlah engkau ya ke dalam lautan, yang di dalam lautan itu kita akan mendapatkan sesuatu yang belum pernah kita lihat. Begitulah kehidupan kita, diperintahkan untuk selalu berusaha mengambil faidah, selalu menambah ilmu, selalu menambah kualitas ibadah kita. Nah ini ya. Nah, di sini dikatakan qala asy-syekh al-imam al-alama al-alim al-alama hujjatul Islam wa barakatul anam, berkata asy-syekh al-imam al-alim, orang yang alim, al-alamah yang sangat alim, hujjatul Islam yang menjadi hujjahnya orang-orang Islam. Dikatakan hujjatul Islam karena beliau adalah man ahata bi aksari sunnah. Beliau orang-orang yang selalu menjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya ya. Kemudian wa barakatul anam, menjadi keberkahan bagi seluruh makhluk karena beliau memiliki karangan-karangan kitab yang begitu luar biasa sehingga bermanfaat untuk kita manusia akhir zaman. Dari apa yang mereka ciptakan dari orang-orang terdahulu membawa berkah untuk kita, membawa berkah manfaat untuk kita, yaitu Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi qaddasallahu wa nawwara dhahrihi, amin ya rabbal alamin. Dia mengatakan, amma ba'du fa'lam ayyuhal haris al-muqbil ala iktibasil ilmi al-mudhiru min nafsihi sidqir raghbah
wa furqat ta'tish ilaihi annaka in kunta taqsudu bi talabil ilmi al munafasah wal mubahah wa taqaddum al aqran wastimaluhu wujuhun nas wastimalata wujuhin nas ilaika wa jami' khutawi dunya fa anta sa'in fi hadmi dinika wa ihlaki nafsika. Dan beliau di dalam mukadimahnya, ya, di awal pembicaraannya memberikan warning, peringatan kepada kita untuk berhati-hati wahai orang-orang yang memiliki keinginan yang kuat, al-haris, itu keinginan yang kuat, ala iktibasul ilmi, untuk menuntut ilmu. Orang-orang yang berusaha ingin mempelajari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang ingin, ya, menjadikan ilmu ini sebagai kehidupannya. Maka perhatikan, ya, yang pertama adalah perhatikan niat di dalam kita menuntut ilmu. Pahami, gak harus di dalam menuntut ilmu, apapun yang kita lakukan, yang pertama adalah yang harus kita lakukan, perbaiki yang namanya niat kita. Niat matinya tuh, niat itu berdasar innamal a'malu binniyat, bahwa sesungguhnya setiap amal, setiap gerak, setiap perbuatan, setiap aktivitas yang kita lakukan selama 24 jam itu tergantung daripada niatnya. Makanya di dalam madzhab Syafi'i, niat ini satu hal yang sangat penting di dalam masalah ibadah. Bahkan di dalam sholat ini merupakan rukun daripada rukun sholat, di dalam wudhu rukun daripada wudhu, dan di dalam ibadah-ibadah lainnya niat ini termasuk daripada rukun ibadah yang kalau kita tidak berniat maka ibadah kita tidak sah di dalam madzhab Syafi'i. Karena pentingnya niat, di antara fungsi daripada niat adalah untuk membedakan antara ini ibadah dan ini bukan ibadah. Anda melakukan nggak makan dari malam sampai ketemu maghrib nggak niat, dengan orang yang berniat puasa beda. Anda sujud jengkang-jengking nggak niat, dengan orang yang niat sholat beda. Jadi apa bedanya kalau niat ini bukan merupakan satu instrumen yang penting dalam ibadah dengan aktivitas kita? Orang bisa sujud jengkang-jengking rukun tapi nggak niat, bukan dikatakan sholat, karena dia tidak ada tujuan kostum di dalam dirinya. Maka niat ini sebagai pembeda antara ibadah dan kebiasaan aktivitas kita. Makanya di dalam madzhab Syafi'i, niat ini merupakan satu hal yang wajib di dalam ibadah. Innamal a'malu binniyat, buat sesungguhnya sahnya setiap amal itu tergantung daripada niatnya. Nah, ini perhatikan. Jadi ingatlah wahai orang-orang yang memiliki kesungguhan, orang-orang yang ingin berusaha untuk mempelajari ilmu yang nampak dari dirinya, sidq wal raghbah, yang memiliki keinginan yang kuat untuk menuntut ilmu. Innaka in kunta, apabila tasbu, ya, taqsudu bi talabil ilmi al munafasah, apabila tujuanmu, beliau mengatakan di dalam menuntut ilmu yang pertama tujuannya adalah agar untuk bersaing dengan yang lain. Kemudian wal mubahah, tujuannya untuk berbangga-bangga dengan ilmu yang kau miliki. Wat taqaddumi al aqran, dan tujuan daripada kau menuntut agar engkau dia katakan lebih unggul daripada yang lainnya. Wastimalati wujuhin nas ilaika, dan agar orang-orang condong, senang kepada engkau. Wajami khatabi dunia, dan seluruh daripada, ya, bagian-bagian daripada dunia yang ada. Ketahuilah wa anta sa'in fi hadmi dinika, bahwa sesungguhnya engkau sedang menghancurkan agamamu. Jadi pasangnya
ketika dia belajar di sekolah, belajar di pondok pesantren, tujuan Anda apa sih belajar? Kalau tujuan biar saya lebih hebat dari fulan bin fulan, biar saya bisa berbangga-bangga di depan orang, biar saya bisa keren dipanggil ustadz, kiai, ajengan dan lain sebagainya, ketahuilah bahwa dan pada dasarnya Anda sedang berusaha menghancurkan agama. Jadi pasangnya kita, nah dulunya kita di sini apa niatnya? Kan kita punya karakter, yang punya pemikiran beda-beda, pastilah punya niat dan tujuan yang berbeda-beda. Makanya di sini perhatikan, pasang niat yang baik, jangan sampai ada niatan-niatan yang berkaitan dengan khutamid dunia. Apa? Kalau bahasa Jawa itu remukan dunia atau partikel-partikel dunia, ya biar kaya, biar bersohor, biar dihormati. Intinya kedudukan-kedudukan yang berkaitan dengan duniawiyah. Hakikatnya Anda sedang menghancurkan agama engkau, wa ihlaki nafsika, dan kau sedang menghancurkan dirimu, wa bai akhiratika bidunyaka, dan kau telah menjual akhiratmu dengan dunia. Wa safqatuka khasiratun, dan akad jual belimu, dalam artian akad kita dalam menuntut ilmu ini adalah akad yang merugikan. Wa tijaratuka ba'iratun, dan perdagangan dengan ada perdagangan yang hancur. Wa mu'allimuka mu'inul laka ala isyanika, dan orang-orang yang mengajarkan, dia mengatakan orang-orang yang pada hakikatnya membantumu ala isyanika, atas perbuatan maksiat di dalam menuntut ilmu. Karena niatnya sah, bentuknya kelihatan baik, menuntut ilmu kan baik, tapi kalau niatnya jelek, orang yang mengajarkan ini sama saja membantu orang tersebut dalam kerjaan. Jadi sama-sama dapat dosa. Syarikul laka min husratika, dan mereka orang yang mengajarkan ya sama-sama orang yang mendapatkan kerugian. Ya, seperti halnya dia mencontohkan kabai syai'in, seperti orang yang menjual senjata min qatil tarik kepada orang yang kerjanya membegal, membantu orang membegal dan lain sebagainya. Dan ini berdasarkan dengan hadis Nabi Muhammad SAW, man a'ana ala maksiatin, siapa orang yang membantu dalam kemaksiatan, walau bisa tri kalimatin, walaupun hanya dengan separuh kalimat, karena syarikan lahu biha, maka orang tersebut bersekutu dengan orang yang bermaksiat di dalam perbuatan maksiat tersebut. Nah, itu ya, gak bedanya kalau kita melihat ada orang lagi main judi, ya menonton banyak, taruhan, kita jual tukang bakso, mau nasi goreng, wah kebetulan banyak orang nonton, kita datengin ke sono biar pada beli ke kita. Sama aja kita membantu dia untuk melakukan maksiat, biar judinya kuat gara-gara makan makanan kita ngeladenin orang sedang berjudi. Berarti Anda termasuk orang yang syarikun, bersekutu di dalam kemaksiatan tersebut, kan membantu di dalam perbuatan maksiat. Dosanya sama. Man sanna sunnatan hasanatan, dalam hadis katakan, siapa orang yang membuat contoh dengan contoh yang baik, falahu ajrun misluha, maka bagi orang tersebut akan mendapatkan pahala semisal orang yang mengamalkan kebaikan dari yang kita contohkan. Sama kebaikan juga. Anda memberikan contoh yang baik kepada orang lain, kemudian orang tersebut mengamalkan dari apa yang Anda contohkan, maka Anda mendapatkan pahala sama seperti pahala orang yang mengamalkan kebaikan. Sama. Man sanna sunnatan sayyi'atan, siapa orang yang membuat contoh dengan contoh keburukan, kemudian dia melakukan contoh tersebut, maka kita bersama mendapatkan dosa balasan seperti orang yang melakukan maksiat tersebut. Maka di sini penting bagi kita untuk menanamkan niat yang baik. Niatnya apa sih duduk kemarin? Niatnya untuk apa sih kita bermusyawarah? Yang pertama dalam rangka untuk menghilangkan kebodohan dalam diri kita. Karena itu
bahwa menuntut ilmu itu hukumnya apa? Wajib bagi siapa? Individu masing-masing dari kita, bukan hanya ustaz saja yang wajib belajar ke pesantren, anak jagai, anaknya ustaz, bukan. Jadi menuntut ilmu itu wajib bagi seluruh orang yang merasa beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sama seperti kewajiban sholat. Wajib sholat buat siapa? Kita umat muslim, laki-laki maupun perempuan. Sama perintah Nabi tuntut ilmu lah. Talabul ilmi fardhah, yang fardhah itu wajib bagi siapa? Individu bagi kita. Pada pembahasan kita yang lalu, kalau kita nggak paham ilmu sholat, ya belajar ilmu sholat yang baik bagaimana, aturan-aturan dalam sholat, pelajari yang benar. Kita nggak bisa wudhu yang baik bagaimana, pelajari ilmu wudhu yang benar. Karena semua ada aturan. Kalau kita sholat semau kita, wudhu semau kita, ibadah semau kita, mengabaikan aturan yang ada yang diajarkan oleh Allah kepada Muhammad SAW, pasti tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita mengabaikan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, maka yang pertama, ya, ketika kita menuntut ilmu, niatkanlah dengan niatan yang baik. Jangan sampai ada niatan-niatan yang berkaitan dengan hutang dunia, agar dianggap orang hebat, dianggap keren, dianggap alim, pinter, dicium tangannya, ya, dimuliakan. Kan banyak, ya, ada gelarnya SAG, sarjana alam baik, misalnya MPD, kalau nggak ditulis di gelarnya marah, ya. Ya belajar marah, dia belajar juga capek, ya, bertahun-tahun belajar perlu biaya, kita hargai apa-apa, ya. Cuma tujuan Anda untuk apa? Hanya untuk rupiah. Udah banyak orang yang nggak ke sekolah, hidupnya sukses di dunianya. Banyak orang yang sekolah tinggi-tinggi, namun ilmunya tidak kepakai. Ya, tentang masalah dunia ini udah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan dari apa yang ada dengan sebaik-baiknya. Kalau memang ada yang memiliki ilmu dunia sehingga Anda mampu untuk menciptakan satu peluang bisnis, silakan. Tapi arahkan itu semua kepada hal yang positif, maka kalau berbuat tapi niatin yang baik. Kan min amalin dunia, berapa banyak amalan dari amalan dunia kita sawwaru akan berubah bentuk menjadi amalan akhirat bihusniyah, disebabkan niat yang baik. Banyak amalan dunia bentuknya dunia, bukan bentuk ibadah, tetapi bernilai amalan akhirat. Gara-gara apa? Disebabkan karena dia punya niat yang baik. Berangkat pagi, pulang malam, sampai kerja, niati, ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim, saya bakal kerja untuk mencari nafkah, kebutuhan hidup saya, anak dan istri saya dan orang tua saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bila Anda bekerja dalam rangka jihad fisabilillah, karena Anda niat untuk ibadah, kerja itu pahalanya gede. Kalau diniatin baik, mau tidur, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah saya mau tidur biar besok seger buger, saya sholat subuh berjamaah di musola, kemudian besok bisa aktivitas dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Anda tidur dalam keadaan ibadah. Matinya kalau tidur insya Allah husnul khotimah, karena dia dari awal sudah dalam keadaan baik. Makan, minum, aktivitas, niatin aja Pak. Niat, mau main rumah Ustaz Imam, buat tetengan, niat silaturahmi, dapat pahala. Allah silaturahmi dapat pahala tuh deh, ya Pak. Daripada niat main doang, loh gak jelas dapat pahala. Niat ke sholat mau ngopi sekalian silaturahmi, dapat pahala. Apapun dari gerak dan ucapan kita, itu semua akan bernilai pahala di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bihusnil niat, kalau diniati dengan
Jadi cari pahala itu gampang. Langkah kita itu kalau kita kerja biar baik, pahala, ampunan pahala, ampunan pahala, ampunan pahala, ampunan pahala, ampunan sampai malam itu setiap detiknya pahala, ampunan dari Allah. Orang yang kerja demi mencari nafkah, kewajiban kita menafkahi dan istri itu pahala setiap detiknya. Sama. Min amalin akhirat, berapa banyak amalan dari amalan akhirat, sholat, amalan belajar nih, amalan puasa, amalan pergi haji, amalan sedekah, amalan akhirat. Namun bisa berubah bentuk menjadi amalan dunia, berarti tidak ada nilai di mata Allah, bahkan malah mendapat siksa dari Allah. Bisukin niat, disebabkan niat yang jelek, niat yang tidak benar. Datang dari rumah kemari sholat jamaah niatnya apa? Jadi kata orang ahli ibadah, sholatnya rajin, jamaahnya rajin, maka ibadah Anda tidak akan ada nilai di mata Allah Subhanahu, karena niat Anda sholat bukan lillahi ta'ala. Pergi haji, umrah tiap bulan duitnya banyak, tujuannya apa? Biar dipanggil Pak Haji, dosa. Orang menghormatin saya, dia bisa pakai peci putih, bisa ya, masa sih kita pengusaha ada panggil Pak Haji kayaknya ya, biar dikira orang punya duit. Kalau orang punya duit, Anda berangkat haji kan ada nilainya di mata Allah Subhanahu. Dengan duit yang Anda gunakan untuk berangkat haji umroh, berikan kepada Pak miskin, karena niat ibadah Anda bukan lillahi. Makanya setiap niat itu pasti akhirnya lillahi. Berusaha kita tanamkan dalam hati kita biar sholat kita Allah lillahi ta'ala, walaupun belum lillahi ta'ala 100%, ya, masih perlu dipaksa. Kalau kita kan belum bisa 100% lillahi ta'ala sholat itu. Kalau di musola ya baca surat, tasbihnya ruku dibaca 3 kali, tidaknya dibaca tasbihnya sudah dibaca, ya wiridnya dibaca, sholat qobliyah bagian kerja. Kalau di rumah lah belum tentu, kagak ada orang, apalagi ustaz, ya ustaz masa gak kalau dia bagian, malu. Kalau di rumah belum tentu. Berarti kalau kita ketika di musola qobliyah ba'diyah kita kerjakan sunnah-sunnahnya di dalam sholat bukan lillahi ta'ala, karena berhubung banyak kalau di rumah nggak ada yang lihat, siapa tahu benar nggak Pak? Nggak benar itu, ya benar, karena saya juga begitu sama. ya benar. Kalau di luar mah sok-sokan hebat. Intinya kita lagi berusaha gitu ya, memperbaiki diri kita. Ya, maka penting di sini bagi kita untuk menanamkan yang namanya niatan yang baik. Jangan sampai ada niatan yang baik apapun. Ya, aktivitas dunia kita, akhirat kita, niatnya. Ya, karena niat kita jauh penting kendaraan kita. Jadi ibadah kita itu kendaraannya. Bahwa selalu kita bawa niatan yang baik apa yang kita lakukan, ya kita niatkan dengan benar. Kalau dia di dalam ilmu niatan yang tidak baik, maka sama saja orang yang mengajarkan dia bersekutu di dalam kemaksiatan, seperti halnya orang yang menjual senjata kepada pembegal. Itu udah tahu dia pembegal, kerjaannya dia jual pistol ke dia. Dia namanya itu membantu dia untuk melakukan kejahatan. Sama, dapat dosanya sama. Ya, itu sabda Nabi. Man a'ana, siapa orang yang membantu ala maksiatin, atas perbuatan maksiat, walau bisitri kalimatin. Nanti maka mengucapkan walau bisitri kalimat, walaupun hanya separuh ucapan dan omongan doang. Bantu maksiat dengan ucapannya, karena syarikan maka dia orang yang bersekutu di dalam maksiat tersebut. Kemudian wa ikana niyatuka wa qasduka bainaka wa bainallahi ta'ala min talabil ilmi al-hidayah. Nah, kalau niatmu
Di dalam menuntut ilmu antara engkau dan Allah adalah untuk agar mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Duna mujarrad riwayat, bukan hanya sekedar meriwayatkan, bukan hanya sekedar omong belaka, ya. Karena kan banyak dai yang seharusnya bisa ngomong doang, kalau bahasa Jawa turkoni nuturi, tapi orang bilang ngelakon. Ya bener kan? Ngomong mah bisa, praktekinya belum tentu. Jago orang bukan bicara, bla 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 bla, buat orang banyak pada tersentuh, luar biasa. Tapi boro-boro belum tentu dia mengamalkan. Ya. Belum tentu dia mengamalkan 100%. Namun tugas kita tetap kalau bergilir dan juga menciptakan pengamalan sebisa kita dari ilmu-ilmu yang kita miliki. Ya, ini penting ya. Jadi kalau niat kita memang di dalam menuntut ilmu agar mendapatkan petunjuk, fa'abshir, kata beliau, maka berbahagialah engkau, fa innal malaikata tabtusu laka ajnihataha, karena sesungguhnya para malaikat akan membeberkan sayapnya, ridho bima tatlubu, mereka akan ridho dengan apa yang kita lakukan. Bahasa di awal, para malaikat Allah semua beristighfar untuk orang-orang yang menuntut ilmu. Hatta wa idza masita wa hita al-bahri tastaghfiru laka idza sa'ita. Dan ketika engkau berjalan menuntut ilmu, sesungguhnya seluruh hewan-hewan laut dari ikan-ikan yang ada di laut tastaghfiru laka, mereka memintakan ampun untuk kita. Ampunan dari Allah yang dipintakan oleh seluruh makhluk Allah bagi para penuntut ilmu. Utamanya gede. Makanya dikatakan, pernah saya katakan, Abdul ilallah dari bertakin. Paling utama jalan menuju Allah ya jalan belajar. Karena pahala itu gak bisa dihitung dengan jalan. Ampunan Allah Subhanahu wa taala yang dipintakan oleh seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak keutamaan dari orang-orang yang menuntut ilmu. Kalau niatnya di dalam belajar menuntut ilmu betul-betul berusaha untuk mencari hidayah, menghilangkan kebodohan, supaya mendapatkan keridhaan Allah. Dan memang kewajiban kita menuntut ilmu, berusaha menyebarkan ilmu kepada yang lain. Dan ternyata ada yang baik, maka duduknya kita di tempat-tempat seperti ini adalah duduk yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal kitab Kalimutan jelaskan, nggak ada satu tempat yang lebih baik daripada tempat-tempat di mana di situ dibacakan kalimat Allah, ilmu-ilmu Allah Subhanahu. Itu semua bisa kita dapatkan tempat-tempat di mana kita bisa meraih ilmunya Allah, memahami kalimat Allah, kecuali di tempat-tempat seperti ini. Di warung kopi kan. Yang ada kalau kita duduk jual kopi, yang kita dapat adalah gibah, ngomongin orang, ngomong ngalor itu gak jelas, keluar dong. Tapi kalau di tempat-tempat seperti ini, minimal lisan kita tertutup, kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Walakin yang bagi laka anta allama qabla kulli syai'in, akan tetapi sebagian bagi engkau untuk mengetahui sebelum kau beranjak di dalam memahami dan mempelajari ilmu, ketahuilah bahwa annal hidayah allati hiya sabratul ilmi laha bidayah wa nihayah, bahwa hidayah petunjuk Allah, hidayah yang merupakan buah daripada ilmu, ya. Jadi ilmu itu ada buahnya. Ilmu akan berkembang, akan berbuah kalau dia amalkan. Makanya antara ilmu dengan amal itu tidak bisa dipisahkan. Ilmiah, amalia. Orang punya ilmu harus diamalkan. Amalia, ilmiah. Orang beramal harus pakai ilmu.
dua hal gak bisa dipisah. Ada orang ilmu pinter, cerdas, alim, tapi gak pernah mengamalkan ilmu. Sama aja, iblis itu lebih alim daripada manusia. Ada orang ibadahnya rajin, bener, tapi ibadahnya kalau dasari ilmu bego, ya percuma, gak akan ada nilai di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholatnya dia mudah ditipu oleh syaitan, ibadahnya dia mudah diganggu oleh syaitan, kan ibadahnya tanpa didasari ilmu. Jadi dua ini gak bisa dipisahkan. Berilmu yang harus diamalkan, beramal yang harus pakai ilmu, ilmiah amaliyah, amaliyah ilmiah, maka di situ akan tumbuh yang namanya hidayah, akan datang yang namanya pertolongan petunjuk dari Allah. Pertolongan hidayah dari Allah ketika kita ilmiah amaliyah. Dalam Al-Quran dikatakan wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Perhatikan, wattaqullaha, bertakwalah engkau kepada Allah, wa yu'allimukumullah, maka Allah akan mengajarkan dan mendidik untuk agar kita mendapatkan hikmah. Berarti ilmu yang diajarkan oleh Allah itu hikmah. Karena derajat tertinggi setelah Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad, tidak ada lagi derajat nubuwah, yang ada adalah derajat hikmah yang diberikan oleh salah satu kekasih Allah yang bernama Luqman Al-Hakim. Beliau dikatakan ahlul hikmah, ada diabadikan di dalam Al-Quran. Makanya dalam Al-Quran itu wa rafa'na laka dzikrak, aku tinggikan sebutanmu ya Muhammad. Ulama menafsirkan bahwa sebutan Nabi Muhammad diangkat derajatnya tertinggi karena diangkat menjadi nabi. Nabi Muhammad inilah khatamul anbiya wa rasul, penutup para nabi dan rasul. Maka setelah Nabi Muhammad tidak ada nabi dan rasul. Yang ada siapa? Ahlul hikmah, yang dikatakan oleh Nabi al-ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah penerus, pewaris para nabi. Nah, untuk sampai kedudukan itu, jadi penerus nabi, karena nabi sudah tiada ada, adalah para ulama. Kata Allah, wattaqullaha wa yu'allimukumullah, bertakwalah engkau kepada Allah, niscaya akan Allah ajarkan. Nah, untuk sampai kepada derajat takwa juga nggak gampang. Nggak ada orang takwa itu bego, nggak ada. Nggak ada orang takwa itu tahu kan. Lalu bagaimana mau dia dikatakan takwa, ilmu syariat aja nggak tahu, cara ibadah aja nggak benar. Karena takwa itu kalau kita definisikan secara umum, imtisalul awamirillah, mengikuti segala perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Nah, untuk mengetahui perintah Allah itu ada di syariat. Apa Allah perintah? Sholat diantaranya. Bagaimana sholat? Kita nggak tahu lah bagaimana mau sampai derajat takwa. Ayo kita puasa Ramadan, mudah-mudahan kita jadi orang bertakwa. Emang dengan puasa sebulan doang cukup jadi bertakwa? Karena takwa itu kalau kita definisikan tadi, mengikuti perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Nah, untuk mengetahui perintah Allah dan larangan Allah perlu ilmu, perlu belajar, perlu pengetahuan. Ilmu yang diajarkan oleh Allah dari Al-Quran dan hadis dari Muhammad SAW. Kemudian di situ diajarkan oleh para ulama-ulama, paus para nabi yang mengajarkan tata cara, aturan-aturan ibadah yang ada. Kalau kita sudah takwa, Allah yang akan mengajarkan langsung. Baru ada dikatakan sebagai kekasih Allah. So, baru di situ Anda mendapatkan yang namanya hidayah. Jadi tujuan kita yang bagi walakin yang bagi laka anta alama, ya seyogyanya bagi kau untuk mengetahui sebelum kau terjun di dalam menuntut ilmu, bahwa hidayah tujuan daripada apa yang kau cari, yang merupakan sakratul ilm, buah daripada ilmu, itu memiliki bidayah, permulaan, wa nihayah dan ujung. Berarti ada awalan, ada akhir. Berarti harus
harus kita lalui dasar dulu agar kita sampai ke puncak. Sampai ke takwa berarti harus melalui proses itu. Ya, wal zahiran wa bidayatun wa nihayatun wa zahirun wa batinun. Ya, baik itu zahir dan batin. Di sini dikatakan bahwa wa al-musammiyat bil haqiqah, ya. Al-hidayah wa hiya al-musammat bis syariah. Hidayah, ya, ulama menamakan sebagai syariah. Jadi untuk capai kepada hidayah, di situ ada hidayah permulaan. Nah, permulaan itu apa? Awalnya itu ya syariat. Nihayah ulama mengatakan hakikat makrifatullah. Untuk sampai pada hakikat makrifatullah butuh yang namanya permulaan. Hidayah wa nihayah. Untuk sampai kita dapat hidayah harus ada bidayah. Bidayah apa? Permulaan. Berarti permulaan di sini adalah syariat. Maka nggak mungkin kita akan mendapatkan yang namanya hidayah dari Allah tanpa melalui syariat. Syariat bisa kita dapat di mana? Di tempat seperti ini. Tempat seperti ini. Di sekolah-sekolah umum ada. Pelajaran agama itu sekali seminggu. SMP, SD, SMA ada di tempat-tempat seperti ini yang bisa kita dapatkan tentang aturan-aturan yang punya Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita semua bisa mendapatkan yang namanya hidayah. Berarti kita harus melalui yang namanya syariat dulu, kemudian kita akan mendapatkan hakikat yaitu ma'rifatullah, ya, zahiran wal hakikat wal hakikat batinuha. Maka hal ini ya sesuatu yang memiliki kaitan. Walau usula ila nihayatiha ila ba'da ihkami bidayatiha. Kita tidak akan sampai kepada puncak daripada hidayah yaitu ma'rifatullah kecuali kita mengukuhkan, memahami, memantapkan, menguatkan daripada hidayah yaitu syariat. Ini ada orang aku jadi orang hebat, wali, tapi gak pernah belajar, pernah ngaji, tapak doang sebulan, 2 bulan, 40 hari aku jadi wali. Dan gila namanya ya. Gak ada. Untuk sampai derajat situ butuh proses. Para ulama itu ya Allahnya luar biasa. Kayak sekarang kan enggak ada orang yang saksi, ya, dihormati, dicium tangannya, padahal keilmuan enggak ada. Salah. Dikira orang bisa usir jin gitu. Baru kemarin belum lama kan fenomena antara pesulap merah melawan Gus Samsudin, ya. Apaan? Ya. Yang harus kita hormati mereka para pewaris Nabi, ya, harus dipahami. Fitnah di akhir zaman begitu luar biasa. Wala usura ala batiniha illa badal lukuh ala zahiriha. Dan kita tidak akan mengetahui atas batinnya daripada hidayah kecuali setelah kita memahami atas zahirnya tersebut. Wahana musyirun alaika bi bidayatil hidayah litajriba biha nafsaka wa tamtahina biha qalbaka wa in sadaqat qalbaka ilaika ma ilaiha ma'ilan wa nafsaka biha mutawi'atan wa laha qabilatan badunaka at-taqal ya lu'a ila nihayah. Maka ingatlah, aku akan memberikan petunjuk atau jalan kepadamu dengan isyarat kepadamu dengan bidayatul hidayah, awal daripada hidayah. Kayak kita namakan dengan bidayatul hidayah, permulaan agar orang mendapatkan hidayah. Ya, jadi yang saya katakan tadi di sini diajarkan dari mulai bangun tidur sampai tidur. Anda bisa mengamalkan kitab sekecil ini, oh, baca di rumah, ya. Tapi itu punya musola, ulangin lagi, ya. Kalau mau beli sendiri, ya.
dijamin doang ya. Ya, Anda bisa mengamalkan ini yang ada di situ. Nanti ada masuk kamar mandi, ada ke masjid, apa itu semua mengisi waktu-waktu. Yang pada intinya kita diajarkan untuk disiplin waktu. Itu penting. Orang sukses itu orang yang disiplin waktu. Orang yang disiplin waktu bisa mengatur waktu dengan baik. Ya nggak bisa dengan keuangan. Orang duitnya banyak kalau nggak bisa ngatur keuangan, ya bagaimana? Habis-habis juga, betul Pak? Di manage, ya. Bukan berarti kita nggak mengkhawatirkan kehidupan ke depan, bukan. Kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur segala urusan kita rezeki kita. Tetapi kita butuh yang namanya ikhtiar usaha. Gimana kita atur hidup kita agar menjadi lebih baik. Kita atur hidup kita agar kita lebih baik lagi. Ya mudah-mudahan ya. Dari awal pembahasan kitab bidayah kita ini ya bisa menjadi pencerahan biar kita lebih semangat lagi dalam menuntut ilmu. Nanti kita bahas tentang bab fikihnya, ya, tentang hukum-hukum yang ada, ya, bacaan-bacaan yang ada, ya, lebih, ya, kita banyak perbedaan-perbedaan di antara kita kaum muslimin. Jangan sampai perbedaan-perbedaan yang ada itu menjadi ujung dari permasalahan permusuhan kita di antara saudara muslim. Jangan sampai hanya perbedaan yang sifatnya nggak pokok sehingga kita nggak mau sapa, nggak mau negor, saling musuh dan sebagainya dan sebagainya. Dan itu tidak disukai Rasulullah SAW. Perbedaannya itu niscaya, ya, karena kita mengikuti pendapat ulama yang berbeda-beda, saling menghargai dan saling menghormati. Itulah yang terpenting dalam kita bermuamalah di dunia ini agar kedepannya kita menjadi orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana waj'alna alladhi yanfa'una wa faqina wa faqih ahlana wa qurbatina fi dinina wal qudumta wa zakat. Rawi wa fitna wa fi kulli ma tartadi qawlan wa fi'lan qurama warzuqil kula halalan daima wa akhillat wa lama nakhba bil khair wa nubba kulla syarabana waslih lana kulla sun wa akhira bil dami maktiana rabbana kulla diyum qabla an ta'tiyana rasul manun wa fi wasdur anta akraman syakar wa salatu tarsal mustafa madal haqqina wal wafa bikitabina syifa wal ali kirami usrafa wal sabil masabil gawa mahdina bihudak wa ja'alna iman syabil taqwala walina waliyam sibah wala tajalna liman khalafa amrak wa asab wa sunallah wa liman wakil liman wala liman nasir wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil ladzi rabbi bismillah Allahumma wa tahiyyatu bi salam wa da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.